Halo semuanya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang Teorema Vieta ya, yang muncul pada materi persamaan polinomial atau persamaan suku banyak. Nah, nanti di sini Teorema Vieta itu akan sering digunakan pada persamaan polinom untuk menentukan jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan polinom ya, untuk menentukan jumlah dan hasil kali akar-akarnya. Nah, seperti ini nih contohnya. Misal kalau yang gampangnya dulu ya, yang sering kalian temui sebelumnya, yaitu polinom berderajat 2. Bisa kita tuliskan ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Tentu, jika polinom berderajat 2 maksimal memiliki berapa akar? Memiliki dua akar, yaitu misalkan adalah x1 dan x2. Nah, di sini maksudnya menentukan jumlah akar-akar ataupun hasil kali akar-akar, yaitu menentukan seluruh jumlah akar yang dimiliki pada persamaan polinom. Karena polinom berderajat 2, maka hanya memiliki 2 akar. Tentu Teorema Vieta bisa digunakan untuk menentukan nilai dari x1 tambah x2 atau juga x1 kali x2 seperti itu. Kalau dia polinom berderajat 3 atau persamaan polinom berderajat 3, kita bisa tuliskan ax pangkat 3 plus bx kuadrat plus cx plus d sama dengan 0. Nah, karena polinom berderajat 3 tentunya memiliki berapa akar persamaan yang maksimal? Memiliki 3 ya. Kita bisa misalkan dia x1, x2 dan x3. Nah, di sini Teorema Vieta sering digunakan untuk menentukan nilai dari x1 tambah x2 tambah x3 atau x1 kali x2 kali x3. Nah, seperti itu. Nanti selanjutnya kita akan mempelajari bagaimana cara mencari jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan polinom dengan menggunakan Teorema Vieta. Namun, di sini yang akan saya terangkan lebih lanjut lagi adalah bahwa tidak hanya dapat menentukan jumlah dan hasil kali akar-akarnya saja, tapi bisa menentukan jumlah dari kombinasi akar-akarnya. Nah, di sini kita akan belajar tentang sedikit kombinasi dulu ya. Nanti sih biasanya kombinasi akan kalian dapetin saat kelas 3 SMA. Nah, jadi maksud kombinasi dari penjumlahan akar-akar itu gini. Misalkan kita awali dari persamaan polinom berderajat 3 deh. Kan bentuknya bisa kita tuliskan ax kuadrat plus b plus cx plus d sama dengan 0. Kok sama-sama? Nah, di sini kita tahu maksimal dia memiliki 3 buah akar, yaitu bisa x1, x2, atau x3 kita menyebutnya. Nah, maksud dari kombinasi akar-akarnya, nah ini ada beberapa pilihan nih. Pertama, misalkan dari 3 buah akar ini, yaitu x1, x2, x3, kita diminta untuk memilih 1 akar saja dari 3 akar yang ada. Maka banyak kemungkinan yang akar yang diambil itu ada berapa banyak macam atau ada banyak cara. Jadi dari x1, x2, x3 anggap nih mata akar ditutup. Lalu disuruh mengambil salah satu dari 3 akar itu. Maka ada berapa kemungkinan yang ada? Yang pertama, bisa saja yang terambil adalah x1. Yang kedua, bisa saja yang terambil x2. Yang ketiga, bisa saja terambil x3. Nah, gitu ya. Ini adalah kombinasi satu unsur dari 3 unsur. Maksudnya kita ngambil satu dari 3 objek yang ada. Berikutnya adalah kombinasi 2 unsur. Jadi kita diminta untuk mengambil sekaligus 2 buah akar dari 3 akar yang tersedia di sini. Ya, mungkin yang pertama yang terambil adalah x1 dengan x2 gitu ya, kemungkinannya ya. Berikutnya yang terambil mungkin x1 dengan x3. Nah, berikutnya apa ya? Nah, mungkin saja x2 dan x3. Nah, nanti di sini x1 dengan x2, kalau kalian nulis x2 dan x1 itu dianggap sama ya. Dianggap sama. Jadi di sini x1 dan x2 terambil dibandingkan dengan x2 dan x1 itu adalah hal yang sama. Jadi kita nggak usah balik-balik indeks atau angkanya di sini. Nah, menurut kalian kalau mengambil 2 unsur
dari 3 buah akar-akar ini, ngambil 2 akar dari 3 akar ini, apakah ada kemungkinan yang lain nggak? X1, X2 udah, X1, X3 udah, X2, X3 udah, nggak ada lagi kan ya? Nah, nggak ada. Tadi yang pertama ini ngambil 1 unsur, ini ngambil 2 unsur, ini sekarang kita yang terakhir adalah ngambil 3 unsur dari 3 yang tersedia. Tentu andaikan lagi kalau mata kalian ditutup, nah terus ngambil 3 sekaligus, tentu yang terpilih hanya apa? Hanya ada satu cara aja, yaitu terambil X1, X2, dan X3 sekaligus. Nah, gitu ya, paham ya? Jadi nanti di sini teorema Vieta itu bisa menentukan jumlah dari X1 tambah X2 tambah X3 gitu. Bisa juga menentukan jumlah dari X1 kali X2 plus X1 kali X3 plus X2 kali X3. Nah, seperti itu. Dan teorema Vieta bisa juga menentukan hasil dari X1 kali X2 kali X3. Nah, seperti itu. Itu kaitannya tentang kombinasi ya. Kombinasi dari akar-akar yang ada. Lanjut nih untuk berikutnya biar lebih paham lagi. Misal kalau polinom berderajat 4, itu kan bisa kita tuliskan AX pangkat 4 tambah BX pangkat 3 tambah CX kuadrat tambah DX tambah E sama dengan 0. Nah, di sini tentunya akan menjadi lebih panjang lagi ya. Nah, kalau persamaan suku banyak yang derajatnya 4, maka memiliki berapa buah akar? Ada 4 ya, X1, X2, X3, dan X4. Berarti di sini ada 4 unsur, ada 4 akar, X1 sampai X4. Nah, sama dengan yang tadi, kombinasi 1 dari 4 gitu. Berarti diambil 1 dari 4, maka kemungkinan terambil X1 yang terambil, atau X2 yang terambil, atau X3, atau X4. Ada 4 macam cara yang terambil ya, kalau dipilih 1 dari 4. Nah, berikutnya, dari 4 akar, diambil 2 secara acak, maka kemungkinannya apa aja? Bisa saja X1 dengan X2, gitu ya. Bisa saja X1 dengan X3 yang terambil. Yang lain, X1 dengan X4 yang terambil. Ada lagi? Tentu ada, masih banyak nih ya. X1-nya sudah, habis itu X2 dengan X3. Nah, ini cukup panjang ya. X2 dan X4. Ada lagi nggak? Ada, yaitu X3 dan X4. Nah, sudah habis ya. Nah, ini aja. Nggak ada lagi yang lain ya. Nah, begitu kalau terambil 2 unsur atau diambil 2 unsur. Diambil 2 akar gitu. Jadi bagaimana kalau sekarang diambil 3 akar sekaligus? Nah, dari 4 akar nih. Maka kemungkinan pertama bisa aja apa? X1, X2, X3 yang terambil. Berikutnya bisa saja X1, X2, X4 yang terambil. Nah, berikutnya apa? Bisa saja X2, X3, X4 yang terambil. Nah, kira-kira masih ada nggak yang lainnya? 1, 2, 3, 1, 2, 4, 2, 3, 4. Udah habis ya? Nah, udah habis. Berikutnya, ini terambil 1 unsur, ini terambil 2 unsur, terambil 3 unsur, karena ada 4, yang terakhir terambil 4 unsur, atau terambil 4 akar dari 4 yang tersedia. Nah, jadi cuma ada satu pilihan, yaitu X1, X2, X3, dan X4 yang terambil sekaligus. Cuma ada satu cara berarti ya. Nah, jadi di sini teorema Vieta selain bisa menentukan X1, X2, X3, X4 jumlah-jumlah akarnya, dan juga selain menentukan perkalian seluruh akarnya, bisa juga dia menentukan jumlah dari ini, X1 tambah X2, X2 tambah X3, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Bisa pakai teorema Vieta. Ini juga bisa. Ini penjumlahan dari 3 akar yang diambil. Nah, ini juga bisa dengan teorema Vieta. Ini berlaku juga untuk persamaan polinom yang berderajat lebih tinggi ya, tapi nggak akan saya bahas satu persatu karena nggak terlalu signifikan sih dampaknya ya, sama hasilnya seperti ini gitu. Jadi nanti kalian bisa pelajari sendiri lah ya. Yang penting kalian paham maksud kombinasi atau penjumlahan kombinasi dari akar-akarnya. Tapi biasanya yang dipakai pada teorema Vieta paling penjumlahan dan hasil kalinya aja. Nah, berikutnya
kita akan mempelajari bagaimana cara menentukan ini nih semuanya. Oke, lanjut. Nah, kita awali dulu dari yang paling sederhana, yaitu persamaan polinom berderajat 2. Karena berderajat 2, seperti yang kita sudah bahas tadi, maka tentunya hanya memiliki dua akar, X1 dan X2, sehingga cuma ada dua kemungkinan nih, yaitu X1 tambah X2, dan lagi satu apa? X1 kali X2, ya. Nah, nanti cara untuk menentukan ini dengan menggunakan teorema Vieta, hasil penjumlahan akar-akarnya itu selalu apa? Min B per A. B itu apa? Yang ini. Nah, ini ya, koefisien dari X-nya ya. Ini untuk persamaan polinom berderajat 2. X1 kali X2 apa? C per A. Nah, ini mungkin sudah kalian pelajari sebelumnya ya, karena ini termasuk persamaan kuadrat. Nah, udah paham yang ini mungkin ya, nggak perlu contoh ya. Mungkin ini perlu contoh sekarang, yaitu yang persamaan polinom berderajat 3. Nah, ini kan ada 3 nih, 3 akar maksimal, X1, X2, X3. Kemungkinan pertama yang bisa kita cari dengan teorema Vieta adalah X1 tambah X2 tambah X3. Nah, ini jumlah kombinasi 1 dari 3 akar yang ada ya. X1 tambah X2 tambah X3. Ingat, jumlah dari akar-akar itu rumusnya selalu sama, yaitu apa? Min B per A gitu. Jadi ini B-nya ya di sini. Sekarang kalau di polinom berderajat 3, B-nya adalah koefisien dari X kuadrat. Nah, berikutnya adalah kombinasi dua unsur dari 3. Pilih 2 dari 3 ya, berarti X1, X2, X1, X3, X2, X3. Nah, ditambah. Tambah. Nah, lanjut nih. Setelah B dia apa? C ya. Berarti di sini adalah C per A. Ini kita mempelajari polanya saja ya. Nanti mempelajari dari mana dapatnya kita pelajari belakangan. Nah, jadi seperti itu. Jadi kalau penjumlahan akar-akarnya, satu akar-akarnya min B per A. Sama kayak ini. 1 ya. 1. Kalau penjumlahan kombinasi 2 akar-akarnya, ini 2 itulah C per A. Sama ini. Ini juga 2 gitu. Terus yang terakhir adalah kombinasi 3 akar-akarnya. Nah, berarti ya cuma satu cara aja, yaitu X1 kali X2 kali X3. Ganti-gantian. Tadi sudah min B, C, sekarang min D per A. Nah, jadi di sini kalian bisa amati ya, kapan dia min di depannya, kapan dia tidak min di depannya. Nanti X1, X2, X3 ini kan ganjil ya. Maksudnya ganjil ini satu, ganjil. Pasti min depannya. Kalau dia genap, kayak ini, genap, diambil 2, penjumlahan dari 2 buah akar, nah, penjumlahan dari yang genap, positif, C per A. Nah, kalau ini ganjil ada 3 ya. Nah, min D per A. Itu jadi min B per A, C per A, min D per A. Nah, seperti itu. Nah, lalu nanti nilai A, B, C, D-nya tergantung di soal ya. Misal nih, kalau saya buat ngawur aja misalkan 2x pangkat 3 plus 2x plus 5 sama dengan 0. Nah, di sini A-nya berapa? A-nya 2. B-nya berapa? Nah, di sini B itu kan koefisien dari X kuadrat. B-nya nggak ada, berarti 0 gitu. C-nya berapa? C-nya adalah 2 dan D-nya adalah 5. Kalau kita mencari X1 tambah X2 tambah X3, nah ini yang paling awal ya, adalah min B per A ya. Berarti min B per A-nya berapa? Min B-nya 0 per 2. Jadi jawabannya adalah 0 gitu. Kalau dicari X1 kali X2 kali X3, nah itu apa? Adalah min D per A ya. Berarti min D-nya min 5 per A-nya berapa? 2. Nah, seperti itu misalkan contohnya. Oke, berikutnya kita ke derajat yang lebih tinggi, yaitu berderajat 4. Nah, sama kayak tadi nih. Jadi di sini ada 4 buah akar, X1, X2, X3, dan X4. Jadi kemungkinan pertama yang ditanya adalah jumlah dari kombinasi 1 akar-akarnya, yaitu penjumlahan seluruh akarnya, X1 tambah X2 tambah X3 tambah X4. Sama kayak tadi ya.
Kalau penjumlahan seluruh akarnya itu adalah min B per A. Nah, seperti itu. Lanjut nih, setelah kombinasi 1 dari 4, sekarang kombinasi 2 dari 4. Dipilih 2 dari 4. Nah, jadi apa? X1 ya. X1, X2 gitu kan ya. Terus X1, X3, terus X1, X4. Nah, ini nggak panjang ya, nggak apa-apa. Yang penting kalian paham aja, nggak usah dihafal. X2, X3, 23 sekarang. X2, X4, terakhir X3, X4. Nah, ini yang paling panjang nih. Jumlah kombinasi 2 akar dari 4 akar pada persamaan polinom berderet 4. Min B per A sekarang adalah C per A. Nah, seperti itu ya. Panjang-panjang ini. Yang dicari jawabannya gampang, simpel, C per A gitu. Dilanjutkan dengan apa? Dengan 3 buah unsur ya, kombinasi 3 buah unsur dari 4. Nah, berarti bisa kita tulis yang pertama X1, X2, X3 ditambah X1, X2, X4 ditambah ada lagi? Ada ya, X1, X2, X3, X4. Nah, gitu. Min B per A, C per A gantian sekarang min ya. Min setelah C apa? D ya. Min D per A. Nah, karena ini ada 4 unsur, tentunya ada 4 kemungkinan nih. Yang terakhir adalah kombinasi 4 unsur dari 4 unsur yang ada. Berarti kalau dipilih 4 akar dari 4 yang tersedia, pasti cuma ada satu pilihan aja, yaitu apa? Cuma ada satu cara aja, X1, X2, X3, X4 sekaligus. Nah, min B per A, C per A, min D per A, sekarang positif dong ya. Yaitu apa? E per A. Nah, jadi seperti itu polanya. Silahkan kalian pahami polanya. Kapan dia min, kapan dia plus, kapan dia B per A, min B per A, kapan C per A. Ini berlaku juga untuk polinom berderajat lebih tinggi lagi ya. Tapi nggak saya jelaskan, kalian pasti akan ngerti sendiri kok ya. Nah, jadi itu materi tentang teorema Vietanya. Mungkin sekarang bisa kita lanjutkan dengan latihan soal ya. Di sini sudah ada 2 buah latihan soal. Nah, soal yang pertama, kita bisa lihat jika akar-akar polinom ini X pangkat 3 tambah 2x kuadrat min 5x min 6 sama dengan 0 adalah ini, tentukanlah 1x 2x 3 B dan C. Nah, ini gampang ya. Ini gampang karena tinggal mengaplikasikan teorema Vieta saja. Kita bisa langsung jawab saja ya. Nah, jawab yang A dulu deh. X1 tambah X2 tambah X3. Oh iya, kita di sini tentukan dulu ya. Tentukan dulu biar gampang. Yang kita hui A-nya berapa? A-nya 1, ini A ya. B, C, D gitu. Berarti B-nya berapa? 2, C-nya negatif 5, D-nya negatif 6. Nah, gitu. Oke, ini diketahui, simpan. Nah, kita fokus ke yang pertama. X1 tambah X2 tambah X3 gitu. Jadi ini rumusnya pasti apa? Awali dengan min B per A. Jadi, min B per A-nya berapa dong? 2, berarti negatif 2 per A-nya berapa? 1. Jawabannya adalah min 2. Nah, seperti itu ya. Jadi, selesai soal yang A. Jadi, di sini kalian nggak usah menentukan faktor-faktornya, akar-akarnya, baru ditambahinnya nggak usah. Gitu. Terus yang B, itu adalah apa? X1 kali X2 tambah X1 kali X3 tambah X2 kali X3. Nah, ini adalah penjumlahan kombinasi 2 dari 3 akar. Berarti lanjutan dari min B per A ya, yaitu apa? C per A. Sehingga di sini C-nya negatif 5, berarti negatif 5 per 1 alias negatif 5. Oke. Yang terakhir adalah, nah ini perkalian akar-akarnya ya. Nah, berarti min B per A, C per A sekarang adalah min D per A. Jadi berapa dong? Min 6 per 1. 6. Nah udah, gampang ya. Kalau cuma aplikasi langsung aja.
Oke, berikutnya kita soal yang lebih sulit sedikit. Nah, ini. Soal nomor 2. Jika akar-akar persamaan polinom x pangkat 3 plus 2x kuadrat min 5x min 6 sama dengan 0 adalah alfa, beta, gamma. Jadi ini anggap aja x1, x2, x3 gitu ya. Dan yang ditanya adalah x1 kuadrat tambah x2 kuadrat tambah x3 kuadrat. Di sini tulis alfa kuadrat tambah beta kuadrat tambah gamma kuadrat. Oke, jawab. Di sini sebelumnya kalian sudah tahu bahwa untuk menentukan x1 tambah x2 tambah x3 itu adalah min b per a ya. Nah, tapi di sini kalau kalian ditanya x1 kuadrat, x2 kuadrat, x3 kuadrat itu tidak sama dengan min b per a kuadrat. Nah, ini kuadrat. Nah, ini salah ya. Salah. Jadi kalau kalian kepikiran, oh nanti pasti ini jawabannya adalah, kok gampang banget soalnya. Jawabannya adalah min b berarti min 2 per 1 kuadrat 4. Nah, berarti ini jawaban yang keliru, salah ya. Nah, lalu bagaimana cara menjawabnya? Oke, jadi gini. Oke, kita hapus dulu. Jawab. Nah, kita awali dengan alfa kuadrat, beta kuadrat, gamma kuadrat. Ya, itu bagaimana sih jadinya? Nah, kalau kalian misalkan disuruh mengkuadratkan alfa tambah beta tambah gamma kuadrat, jadinya gimana? Nah, bingung ya? Enggak bingung. Ini tinggal kali biasa aja ya. Kali biasa kalian bisa menggunakan ini kali ini, alfa beta gamma kali alfa beta gamma, atau kalian gunakan yang ini aja. Masih ingat nggak? Yang ini deh sahabat. X plus Y kuadrat. Ini kan bisa diuraikan menjadi yang di depan X kuadrat plus 2 kali depan kali belakang plus belakang itu Y kuadrat. Nah, gitu ya. Kita gunakan pola yang ini aja. Nah, anggap aja yang di depan itu adalah alfa plus beta. Nah, jadi dikurung ya. Yang di belakang adalah gamma. Jadi, anggap aja ini X, anggap ini plus Y gitu. Jadi, depan kuadrat, X kuadrat. Nah, jadi di sini jadinya apa? Alfa plus beta kuadrat. Nah, gitu ya. Ditambah 2xy, berarti 2 dikali alfa plus beta dikali y-nya apa? Gamma gitu. Ditambah belakang kuadrat, y kuadrat. Y-nya adalah gamma ya, berarti gamma kuadrat. Nah, gitu kan. Terus, nah ini kan bisa kalian jabarin sekarang. Jadinya depan kuadrat plus 2 kali depan kali belakang ditambah belakang kuadrat. Gitu ya. Ini bisa kita kalikan ya, ini kali, nah seperti itu. Jadinya 2 alfa kali gamma ditambah beta kali gamma. Beta kali gamma. Nah, terakhir ditambah gamma kuadrat. Nah, seperti itu. Lalu kita bisa lanjutin nih, kumpulin aja yang kuadrat-kuadrat. Nah, alfa kuadrat plus beta kuadrat plus gamma kuadrat. Nah, ini kan sesuai dengan yang diminta soal ya. Nah, lalu ditambah 2 kali alfa beta, lalu ini ditambah 2 kali alfa gamma, dari kali ya. Ini ditambah 2 kali beta gamma. Paham ya? Ini tadi sebelahnya apa? Sebelahnya adalah alfa tambah beta tambah gamma kuadrat. Nah, jadi manfaatkan bentuk yang ini nih. Jadi kalau sekarang kita disuruh menentukan nilai ini, tentunya alfa tambah beta tambah gamma, dan ini harus kita ketahui dulu ya. Nah, untungnya kita sudah tahu cara mencarinya ya. Ini kan sama dengan jumlah akar-akarnya. Lalu ini yang ditanya tambah beta kuadrat tambah gamma kuadrat, sedangkan ini dapat kita keluarin duanya ya, ada 2 sama alfa beta alfa gamma tambah beta gamma. Nah, ingat nggak kalau penjumlahan akar-akarnya x1 tambah x2 tambah x3 itu rumusnya apa? Alfa tambah beta tambah gamma
Tadi rumus apa? Min B per A ya. Nah, kita lihat di soal. B-nya apa? Ini A, B, C, D. Berarti B-nya B-nya 2. Berarti min 2 per A per 1. Min 2. Nah, gitu. Jadi nanti kita akan mengganti alfa tambah beta tengah gamanya dengan min 2. Ini yang pertama ya. Kombinasi satu unsur dari 3 unsur. Berikutnya adalah alfa beta, alfa gamma, beta gamma. Nah, ini kan kita sudah pelajari sebelumnya. Merupakan penjumlahan dari kombinasi 2 unsur dari 3 unsur. Atau kombinasi 2 dari 3 akar yang ada. Nah, ini kan habis 1, ini 2 ya. Itu apa? C per A. Ini A maksudnya ya. C per A. Itu. Yang terakhir kan alfa beta gamma, tapi kita nggak pakai karena di sini di soal nggak digunakan ya. Jadi C per A-nya berapa di sini? Alfa beta, alfa gamma tambah beta gamma. C per A-nya berapa? C-nya min 5, berarti min 5 per 1 alias min 5. Nah, kalau sudah ketemu ini sama ini, tinggal diganti aja nih sekarang ya. Nah, diganti alfa tambah beta tambah gammanya jadi berapa? Jadi min 2. Jadinya min 2 kuadrat. Sama dengan ini ditanya ya. Ditanya alfa kuadrat, beta kuadrat, tambah gamma kuadrat. Plus 2 dikali, ini tadi berapa angkanya nilainya? Min 5. Nah, dikali min 5 gitu. Jadi ini kita bisa buat 4. Nah, ini yang dicari ya. Dicari kita anggap aja sebagai P gitu deh, biar gampang tulisnya. Min 2 kali 5 min 10 ya. Nah, jadi di sini 4 ditambah 10 sama dengan P. Jadi 14 sama dengan P. Nah, jadi jawabannya adalah 14 gitu. Oke. Jadi ketemu ya. Nah, P itu kan tadi nih, A kuadrat tambah beta kuadrat tambah gamma kuadrat. Jadi jawabannya alfa kuadrat tambah beta kuadrat tambah gamma kuadrat sama dengan 14. Oke, semoga paham ya.